Ordo kedokteran telah kalah. Kerumunan itu tercengang, mereka semua adalah raja bela diri, tetapi hanya satu dari keluarga Dongfang yang melawan 5 dari Ordo kedokteran. Namun 5 tidak bisa mengalahkan 1, jika mereka tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Penatua Sui, tidak perlu khawatir, Wei Yi mungkin telah menyingkirkan racun dan menembus ke peringkat raja bela diri tingkat tinggi. Tapi apa, seorang raja bela diri jika dibandingkan dengan kaisar bela diri, terpisah satu tingkat, keluarga Dongfang tidak mungkin menang. Ini hanya babak penyisihan, jadi bagaimana jika mereka lolos? Aku akan menunjukkan kepada keluarga Dongfang seperti apa mimpi buruk yang sebenarnya di sisa ujian. Kata Rong Yue menenangkan, saat melihat ekspresi buruk Penatua Sui. Guru Ouyun, apakah tidak cukup bagi kalian semua untuk mengakui kekalahan di babak penyisihan seperti anak kecil yang patuh, namun kamu dengan keras kepala bersikeras untuk pamer? Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku untuk apapun yang terjadi selanjutnya, dia pikir. Rong Yue mengalihkan pandangannya ke arah pria tampan tiada taraf di sebelah Guru Ouyun, dan rasa tekad untuk menang melintas di matanya. Ketika saatnya tiba aku akan menunjukkan kepada pria itu, bahwa jika dibandingkan denganku, Guru Ouyun tidak berguna tanpa kualitas penebusan. Seolah merasakan tatapannya, Qianbei mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya yang haus darah namun halus ke arah Rong Yue, cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika mata Rong Yue bertemu dengan mata Qianbei, dia merasakan hatinya bergetar. Mata merah darahnya kejam dan menakutkan, ada kesombongan dalam ekspresinya, seolah-olah semua orang di bawahnya. Sulit dipercaya, bahwa seseorang akan memiliki tatapan yang seolah-olah dia memandang orang-orang di dunia, sebagai individu kecil tanpa kekuatan. Namun di depan wanita Guru Ouyun itu, dia menunjukkan kelembutan dan mendengarkan setiap kata darinya. Mengapa ketika dia menatapku, itu selalu dengan kekejaman seperti itu? Tidak, aku harus membuatnya sedemikian rupa, sehingga aku akan menjadi satu-satunya di mata pria itu, dan hanya aku yang akan menerima kelembutannya. Qianbei mengerutkan alisnya. Xiao Yun, aku tidak suka tatapan matanya, dia menatapku dengan terlalu banyak keserakahan, itu menjijikkan. Guru Ouyun memperhatikan tatapan Rong Yue juga dan mengerutkan alisnya, cahaya dingin melintas di matanya yang jernih. Jika kamu tidak menyukai matanya, maka pada akhirnya aku akan menggali matanya untukmu, bagaimana? Baik. Wajah Qianbei berseri-seri sambil tersenyum, pada saat itu seolah-olah setiap makhluk hidup telah kehilangan warnanya. Xiao Yun bersedia menggali mata wanita ini untukku, apakah ini membuktikan bahwa aku ada di hati Xiao Yun, pikirnya. Informasi baru ini menempatkan Qianbei dalam suasana hati yang luar biasa, sehingga bahkan aura suram dari tubuhnya menghilang sedikit. Di arena alun-alun, para murid Ordo Kedokteran semuanya telah terlempar ke tanah. Mereka terengah-engah saat menatap wanita berbaju merah,
mata mereka dipenuhi dengan kebencian saat seseorang berbicara. Wei Yi, kamu tidak akan mati dengan mudah. Wei Yi melemparkan kakinya ke depan, dan dengan keras melemparkan murid Ordo Kedokteran yang telah berbicara di luar arena dan ke kerumunan penonton dengan satu tendangan cepat. Kamu sebaiknya melapor ke pelacur itu dan katakan padanya, bahwa aku, Wei Yi, akan segera menyerbu Ordo Kedokteran dan membalas dendam. Wei Yi menyentuh rok merahnya, dan tersenyum dingin saat dia berbicara. Di babak eliminasi ini aku akan membiarkan kalian pergi untuk saat ini, tapi lain kali, selama sisa ujian, aku akan membunuh semua murid Ordo Kedokteran yang menghadangku, bahkan jika kalian mengirim 2 sekaligus, aku akan membunuh mereka berdua. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Pergi. Murid-murid Ordo Kedokteran bergegas berdiri dan dengan cepat melompat dari arena. Tepat sebelum mereka pergi, mereka memelototi Wei Yi dengan penuh kebencian. Di kursi juri, tetua dari alam abadi, Bai Xiangtian, menatap dingin pada Wei Yi di arena dan perlahan berbicara. Skema wanita ini tampaknya tidak berada di tempat yang tepat. Ordo Kedokteran sudah lama kalah, namun dia tidak akan membiarkan mereka meninggalkan arena. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Wanita seperti ini akan menjadi kutukan di daratan cepat atau lambat. Yang terhormat Tuan Tianqi tertawa dingin. Jika dibandingkan dengan Wei Yi, aku khawatir murid-murid Ordo Kedokteran jauh lebih kejam. Mereka jelas menggunakan serangan untuk membunuh. Siapapun dengan kekuatan subpar akan segera mati oleh pedang mereka. Jika itu terjadi, apakah kamu masih akan mengatakan ini? Meskipun yang terhormat Tuan Tianqi tidak mengenal Wei Yi secara pribadi, dia masih anggota tim keluarga Dongfang. Dia pasti akan memberikan bantuan di saat seperti ini. Yang terhormat Tuan Tianqi, jangan berpikir aku tidak tahu hubunganmu dengan keluarga Dongfang. Kamu telah menyimpan ini dari banyak orang, tetapi kamu tidak dapat menjauhkan ini dari mata dan telinga alam abadi. Jadi itulah mengapa kamu akan berdiri di sisi keluarga Dongfang, tapi sayangnya, mereka yang berasal dari generasi muda keluarga Dongfang tidak dapat mendukung lumpur di dinding, dan tidak cocok untuk para jenius dari Ordo Kedokteran. Ejek Bai Xiangtian. Mata yang terhormat Tuan Tianqi berbinar saat dia tersenyum. Yang terhormat Tuan Xiangtian, jika itu masalahnya, bagaimana kalau kita bertaruh sedikit? Bai Xiangtian mencibir. Bertaruh? Bagaimana kamu ingin membuat taruhan ini? Wajah tua yang terhormat Tuan Tianqi terpampang senyum. Dia menatap dengan licik pada pria tua berbaju putih di sebelahnya. Sangat sederhana. Aku yakin bahwa keluarga Dongfang akan menjadi juara dari ujian ilahi tahun ini. Aku juga mendengar bahwa alam abadimu telah memperoleh sisa-sisa sejarah dari obat tradisional kuno. Jika kamu kalah, kamu akan memberikan obat tradisional itu kepadaku. Jika aku kalah, aku akan memberikan senjata spiritual kelas rendah yang aku miliki ini kepadamu. Bai Xiangtian terdiam. Orang tua ini mungkin sangat tidak tahu malu secara teratur, tetapi dia tidak mungkin bertaruh denganku, mengetahui bahwa dia akan kalah, pikirnya. Terutama karena orang ini bisa sangat picik, dia tidak akan mengambil risiko apapun jika dia tidak 100% yakin. Mungkinkah ada sesuatu dalam hal ini yang tidak aku ketahui? Yang terhormat Tuan Tianqi, aku tidak tertarik bertaruh.
Tepat ketika Bai Xiangtian hendak menolaknya, dia memperhatikan bahwa yang terhormat Tuan Tianqi menghela nafas lega, ekspresinya seolah-olah dia menyesali proposalnya, dan setelah melihat bahwa oposisi tidak menyetujuinya, segera merasa lebih santai. Setelah melihat ekspresi yang terhormat Tuan Tianqi, Bai Xiangtian dengan cepat mengubah nada suaranya. Namun jika yang terhormat Tuan Tianqi tertarik dengan hal semacam ini, maka aku bersedia menemanimu. Apa? Yang terhormat Tuan Tianqi berteriak dengan cemas dan menatap Bai Xiangtian dengan panik. Dia tampak seolah-olah benar-benar menyesali ini. Dia menghela nafas berat. Untuk orang yang murni dan berbudi luhur sepertiku, karena kata-kata telah diucapkan, maka aku tidak dapat menariknya kembali. Baiklah, mari kita bertaruh. Yang terhormat Tuan Tianqi tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan kata-kata itu, dan seluruh tubuhnya bersandar lembut di kursinya. Bai Xiangtian tersenyum meremehkan saat melihat wajahnya yang pucat. Orang tua ini benar-benar berani menakut-nakutiku. Dia hampir melihat moralitasku, pikirnya. Untungnya aku berhasil memanggil gertakannya dan setuju tepat waktu. Keluarga Dongfang tidak mungkin mengalahkan Ordo Kedokteran dalam ujian kali ini, dan untuk senjata spiritual di tangan orang tua ini, itu akan segera menjadi milikku. Bai Xiangtian tersenyum puas memikirkan hal ini. Pada saat itu dia tidak menyadari bahwa yang terhormat Tuan Tianqi juga menyeringai lebar. Formula pil itu jauh lebih berharga daripada senjata spiritual, pikir yang terhormat Tuan Tianqi. Saat ini semua formula pil telah menghilang dari muka daratan, tetapi lelaki tua dari alam abadi tampaknya memiliki keberuntungan untuk menemukan formula pil di situs arkeologi. Dan aku sudah lama mendambakan formula pil itu. Seolah-olah dia hampir bisa melihat formula pil itu di telapak tangannya. Yang terhormat Tuan Tianqi hampir tertawa terbahak-bahak tetapi dia menahannya, karena dia takut Bai Xiangtian yang berada tepat di sebelahnya akan menyadarinya. Di alun-alun, Zuo Shangchen dengan ringan melengkungkan bibirnya dan menatap murid-murid istana Dark Yin yang masih berada di arena. Kemudian dia berbalik ke arah Guru Ouyun dan tersenyum dengan luar biasa. Xiao Yuner, istana Dark Yin tidak akan berdalih denganmu atas tempat pertama di babak penyisihan ini. Apapun yang terjadi selanjutnya dalam kompetisi ini, kami tidak akan meremehkan. Pada saat itu, kerumunan mulai bergegas pergi, meskipun murid istana Dark Yin telah kehilangan babak penyisihan dan menerima tempat kedua. Berdasarkan tingkat kekuatan keluarga Dongfang saat ini, mereka tidak hanya tidak tersingkir dari ujian ilahi, tetapi mereka bahkan telah mengalahkan Ordo Kedokteran. Ini mengejutkan seluruh kerumunan. Melihat babak pertama sudah selesai, Gubernur kota melirik orang-orang tua di sebelahnya, sebelum mengeluarkan batuk kering dan berkata, "Babak penyisihan selesai, kami akan menyusun peringkat berdasarkan hasil babak penyisihan. Silakan istirahat sekarang semuanya, mari kita semua berkumpul di alun-alun lagi besok." Setelah gubernur kota berbicara, kerumunan mulai bubar, para peserta di arena juga kembali ke tim masing-masing. Di tengah kerumunan, Rong Yue berjalan menuju wilayah keluarga Dongfang, matanya menyapu Guru Ouyun dan mendarat di wajah menawan Wei Yi. "Bibi senior Yi, lama tidak bertemu,
Tuan dan paman senior merindukanmu, mengapa kamu tidak mengunjungi mereka? Wei Yi tertawa menawan, tetapi senyumnya tidak mencapai matanya. Jauh lebih dari pikiran mereka tentangku, aku juga sangat merindukan mereka. Setelah ujian selesai, kamu dapat kembali dan melaporkan kepada pelacur dan bajingan itu, bahwa aku, Wei Yi, akan segera mengunjungi mereka untuk mengenang masa lalu yang indah. Cahaya dingin melintas di mata Rong Yue, tetapi wajahnya yang arogan dan dingin mempertahankan senyumnya. Baik, kemudian kami akan menunggu kedatanganmu bibi senior Yi. Aku akan pergi sekarang. Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu menatapnya dengan sikap arogan. Satu hal lagi, meskipun kamu adalah bibi seniorku, aku tidak akan bersikap mudah padamu dalam ujian. Kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi, saat dia memimpin ordo kedokteran keluar dari daerah tersebut. Dari awal pertengkaran hingga akhir, Rong Yue bahkan tidak memandang Qian Beiye, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Babak kedua kompetisi diadakan keesokan harinya, dan diisi dengan lebih banyak kegembiraan daripada babak penyisihan. Banyak organisasi kuat telah berkumpul, dan beberapa masih mendiskusikan prestasi heroik Wei Yi, sebagai pertunjukan satu wanita melawan sekelompok musuh. Namun penampilan keluarga Dongfang kemarin sangat mengejutkan. Itu masih tidak berarti bahwa orang banyak sepenuhnya percaya pada kekuatan mereka, selama mereka bahkan tidak memiliki satu murid dengan terobosan ke pangkat kaisar bela diri, mereka tidak mungkin mencapai kemenangan dalam ujian. Di bawah tatapan orang banyak, Gubernur Kota Awan menyapu jubahnya dan duduk, dia mengeluarkan batuk kering dan berbicara. Semuanya, tolong tenang. Seolah-olah suaranya memegang kekuatan, kerumunan menjadi benar-benar sunyi dalam sekejap. Berdasarkan babak penyisihan kemarin, ujian resmi akan dimulai hari ini. Kita akan mengikuti urutan ranking yang didapat pada babak penyisihan kemarin. Selanjutnya aku ingin menyatakan ini sebelumnya, dalam kompetisi berikutnya, setiap tim yang menang akan mengumpulkan 10 poin, sementara setiap tim yang kalah hanya akan menerima 5 poin. Tim dengan akumulasi poin terbanyak akan menjadi pemenang terakhir. Itu juga berarti bahwa dalam putaran kompetisi berikutnya, satu kemenangan atau kekalahan tidak terlalu berarti, hanya tim dengan akumulasi poin terbanyak yang akan menjadi juara ujian. Ini menyebabkan banyak tekanan tambahan pada kerumunan, dan mereka menjadi semakin cemas. Segera, para pelayan gubernur kota mulai membagikan token ke setiap organisasi, karena keluarga Dongfang berada di tempat pertama selama babak penyisihan, mereka mendapat nomor pertama, diikuti oleh Istana Dark Yin dan Ordo Kedokteran. Adapun keluarga Gu, mereka berada di tempat ke-6, tempat terakhir. Ketika dia menerima nomornya, ekspresi Guling berubah menjadi warna yang sangat jelek, saat dia menatap keluarga Dongfang dengan kesuraman dan keganasan. Itu hanya babak penyisihan, kalian bisa memilikinya. Lain kali, keluarga Guku akan dengan ganas menghancurkan keluarga Dongfangmu. Aku akan membuatmu mengerti konsekuensi dari melindungi orang yang menjadi milikku. Tidak peduli apa,
Dia ingin menghancurkan keluarga Dongfang dalam kompetisi, sehingga mereka akan mengerti bahwa dia bukan tipe orang yang harus diprovokasi. Melihat semua orang telah menerima nomor mereka, maka biarkan ujian secara resmi dimulai. Izinkan aku untuk memperkenalkan tim terlebih dahulu. Gubernur kota melirik kerumunan di depannya, dan mengeluarkan batuk kering. Nomor 1 akan melawan nomor 3, nomor 2 akan melawan nomor 4, dan nomor 5 melawan nomor 6. Semua tim yang disebutkan harus mengirimkan satu perwakilan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sekarang kalian semua dapat mendiskusikan siapa yang ingin kalian kirim sebagai perwakilan, lalu tulis di selembar kertas dan berikan kepadaku. Ada 3 arena di alun-alun. Untuk menghemat waktu, ke-6 anggota tim akan menjalani ujian secara bersamaan. Tentu saja, untuk memastikan pertandingan yang adil, tim tidak akan diizinkan untuk mengetahui perwakilan pilihan lawan. Pada saat yang sama, anggota yang telah berkompetisi tidak diizinkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya. Namun tidak ada yang menyangka, keluarga Dongfang akan melawan Ordo Kedokteran secepat ini. Kira-kira menurutmu siapa yang akan memenangkan babak ini? Tak perlu dikatakan, bahwa itu akan menjadi Ordo Kedokteran tanpa keraguan. Berdasarkan kekuatan Ordo Kedokteran, mereka tidak bisa kalah. Aku pikir juga begitu, keluarga Dongfang tidak bisa dibandingkan dengan Ordo Kedokteran. Kerumunan menggelengkan kepala, jelas memandang rendah keluarga Dongfang. Sementara itu di tim keluarga Dongfang, Dongfang Changjin menoleh ke arah grup dan bertanya. Kita akan melawan Ordo Kedokteran di babak pertama, siapa di antara kalian yang mau pergi duluan? Mendengar ini King Yun dengan cepat berdiri dan berkata, Penatua, aku akan pergi. Aku bersedia untuk melawan Ordo Kedokteran. Dongfang Changjin berhenti dalam diam, lalu menganggukkan kepalanya. Baik, King Yun, kekuatanmu berada di peringkat Raja Bela Diri tingkat tinggi, akan lebih aman bagimu untuk pergi. Oleh karena itu kamu harus mewakili kami dalam pertandingan melawan Ordo Kedokteran. Tapi kamu harus berhati-hati, jika kamu benar-benar tidak bisa melanjutkannya, akui kekalahan saja. Jangan khawatir Penatua, aku tidak akan kalah. Sudah berapa tahun keluarga Dongfang kalah di babak penyisihan, semua ini karena intrik dari Ordo Kedokteran. Sekarang, dengan susah payah kami akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan frustrasi kami. Aku tidak akan menyerah. Segera, tim lain selesai memilih perwakilan masing-masing, dan mata penonton perlahan menarik perhatian mereka ke arena. Rong Yue mengamati King Yun yang sedang berjalan ke arena, dan kilatan aneh melintas di matanya. Keluarga Dongfang mengirimnya, karena itu masalahnya, King Ling tidak akan kalah. Di arena, tatapan menghina King Ling menyapu wajah pria itu dan tertawa mengejek. King Yun, kita bertemu lagi, kamu seorang pejuang yang sudah dikalahkan oleh tanganku, akan benar-benar memiliki nyali untuk bertarung denganku lagi. Apakah kamu tidak takut aku memukulimu seperti anjing sekali lagi?
Ekspresi King Yun berubah. Itu tahun lalu, kali ini aku tidak akan kalah darimu. Lawan yang dikalahkan adalah lawan yang dikalahkan, tidak ada yang akan mengubah fakta itu. King Ling mencibir, dan tanpa peringatan, aura meledak dari seluruh tubuhnya. Jika ini adalah Raja Bela Diri King Yun tingkat menengah, dia akan meringkuk ketakutan di bawah paksaanku, pikirnya. Dan kemudian aku akan memiliki kesempatan untuk menginjak-injak seluruh tubuhnya. Tentu saja, kali ini seharusnya tidak berbeda. Tapi saat auranya meledak ke arah King Yun, ledakan energi lain yang bukan miliknya meletus dari tubuh orang lain. Setelah merasakan paksaan yang kuat, wajah King Ling sangat berubah dan dia berteriak dengan ekspresi jelek di wajahnya. Raja Bela Diri tingkat tinggi, kamu telah mengalami terobosan. Jika aku ingat dengan benar, King Yun tampaknya telah terjebak sebagai Raja Bela Diri tingkat menengah untuk waktu yang lama. Aku tidak berpikir bahwa dia akan memiliki terobosan sebelum ujian ilahi, pikirnya. King Yun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu telah menembus peringkat Raja Bela Diri tingkat tinggi? Berhentilah bermimpi, aku tidak akan pernah kalah darimu. Aura dari kedua belah pihak bentrok dan menyebar ke seluruh area sekitarnya, menyebabkan keduanya tersandung beberapa langkah ke belakang. King Ling menghunus pedangnya dan dengan kilatan pedang yang luar biasa, dan cahaya pedang itu menembus ke arah King Yun. Kemudian, dengan satu gelombang cepat pedangnya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah King Yun seperti hujan meteor. King Yun melompat mundur untuk menghindari serangan, dan tepat saat dia mundur, sinar dari pedang jatuh ke arena, mengukir celah dalam yang tak berujung di tanah, itu begitu dalam sehingga benar-benar mengejutkan. King Ling, sebelumnya kekuatanku bukan tandinganmu, jadi aku harus menanggung penghinaanmu. Sekarang aku tidak akan lagi memberimu kesempatan untuk mempermalukanku. King Yun mengarahkan jarinya ke King Ling dan tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Petir yang memekakkan telinga meledak ke arah King Ling, tapi tepat saat sinar cahaya keemasan jatuh, King Ling sudah menghindari serangannya. Suara keras dan menggelegar terdengar. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar di pahat ke tempat King Ling pernah berdiri, menarik perhatian penonton lainnya. Ekspresi King Ling berubah menjadi warna yang sangat jelek. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkan lawannya begitu cepat. Dia tidak akan pernah hidup serendah ini. King Yun, awalnya aku tidak ingin menyerangmu terlalu brutal karena fakta bahwa kita adalah kenalan lama. Sayangnya kamu terlalu tidak peka. Jika kamu hanya bisa berdiri di sana dengan tenang dan tetap diam, bukankah itu jauh lebih baik bagimu? Namun kami dengan keras kepala bersikeras menentangku. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Di mata King Ling, King Yun ini hanyalah orang bodoh yang bodoh. Kalau saja dia bisa tetap patuh, aku mungkin akan menyelamatkan nyawanya, pikirnya. Namun dia dengan bodohnya bersikeras untuk melawan. Ini hanyalah tindakan melakukan kejahatan bodoh. Baiklah, karena dia bersikeras menjadi seperti itu, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di kotak juri, Bai Xiangtian mengerutkan alisnya saat dia mengamati arena.
dan dengan tenang menyatakan, keluarga Dongfang akan kalah di babak ini. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Yang terhormat Tuan Tianqi mengangkat alis dan bertanya. Mudah, Qingling telah menembus ke peringkat Raja Bela Diri tingkat tinggi sejak lama, tetapi bocah Dongfang baru mencapai peringkat itu beberapa hari yang lalu, jadi sepertinya dia belum mengumpulkan cukup stamina. Meskipun dia mungkin bisa membela diri dengan beberapa teknik, energi spiritualnya akan segera habis, dan dia akan segera kalah. Sementara kedua belah pihak tampaknya berimbang, beberapa sudah bisa mengatakan bahwa Qingyun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama karena dia baru saja melakukan terobosan, dan tidak memiliki kontrol yang cukup atas kekuatannya dalam peringkat baru ini, jadi jelas, dia bukan tandingan Qingling. Bahkan yang terhormat Tuan Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, jelas merasa ada sedikit masalah. Melihat ekspresi di wajahnya, Bai Xiangtian bahkan lebih percaya diri dengan hasilnya. Wajah tuanya yang awalnya arogan dan dingin sekarang dicat dengan warna yang benar-benar puas diri. Waktu terus berjalan, dan tak lama kemudian, satu dupa yang menyala akan habis. Kedua lawan di arena mulai terengah-engah kelelahan. Pada saat ini, Qingyun tidak mampu menahan serangan Qingling seperti pada awal pertempuran. Dia terpaksa membela diri dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini adalah perbedaan antara Raja Bela Diri tingkat tinggi yang sudah lama dan yang baru saja menembus peringkat. Mari kita lihat arena lainnya, bahkan tidak sedikit pun tidak jelas siapa yang akan menang atau kalah di sini. Ini tidak menarik sama sekali. Para penonton menggelengkan kepala, dan berbalik untuk menyaksikan pertarungan lainnya. Tepat pada saat itu, Qingyun tiba-tiba mengeluarkan pil dari kerahnya dan menelannya. Tubuhnya yang lelah dan terluka pulih dalam sekejap. Kemudian, dia mengeluarkan pil lain dan menelannya juga. Energi spiritualnya yang habis mulai meremajakan, mengisi sampai penuh. Lagi, kata Qingyun sambil menyeka keringat dari alisnya, dan menatap Qingling. Kerumunan itu dalam sensasi, dan semua mata menatap tak percaya pada wajah tampan itu. Mereka tampak seolah-olah mereka semua telah menemukan daratan baru, dan benar-benar terkejut sampai ke intinya. Apa yang baru saja dia telan? Bagaimana dia bisa menyembuhkan semua lukanya dalam sekejap dan mengisi kembali energi spiritualnya? Surga, aku pernah mendengar bahwa cucu perempuan dari keluarga Dongfang adalah tuan dari Balai 100 Ramuan. Guru Oyun, mungkinkah benda seperti permen yang dia telan itu sebenarnya pil? Sebuah pil? Maksudmu pil yang telah lama menghilang dari muka bumi selama lebih dari 10.000 tahun. Ya Tuhan, pil ini terlalu ajaib, tidak heran begitu banyak orang di daratan berjuang untuk mendapatkannya. Pada saat itu ekspresi Qingling berubah sangat jelek, wajah pucatnya basah oleh keringat saat dia menggertakkan giginya, dan menatap Qingyun. Kamu curang. Qingyun meringkuk bibirnya mencemooh. Bagaimana aku curang? Jika curang untuk menyembuhkan diri sendiri selama pertempuran, maka kamu dapat menggunakan metode ini untuk menipu juga. Apakah kamu bukan murid Ordo Kedokteran? Aku pernah mendengar bahwa Ordo Kedokteran cukup bagus. Mungkinkah Anda bahkan tidak bisa melakukan satu hal ini? Jika itu masalahnya, maka kalian tidak bisa disebut Ordo Kedokteran lagi.
yang terbaik adalah kamu mengubah namamu menjadi Ordo Hantu, dan selesai dengan itu. Saat dia berbicara, penonton tertawa. Ordo Hantu, di seluruh dunia ini, dia mungkin satu-satunya yang berani memuntahkan kata-kata seperti itu, pikir mereka serempak. King Ling benar-benar marah, dan matanya tampak menyemburkan api. Kamu mencari kematianmu sendiri, Ordo Kedokteranku suci, bagaimana bisa orang sepertimu menghina kami? Siapapun yang berani menghina Ordo Kedokteran harus mati. King Ling mencengkeram pedang di tangannya dan menyerang seperti sambaran petir ke arah King Yun. Matanya dipenuhi dengan niat untuk membunuh, saat dia mengumpulkan energi spiritualnya ke telapak tangannya. Dia kemudian menyebarkannya ke pedangnya, dan menebasnya ke arah King Yun dengan sekuat tenaga. Karena kehilangan energi spiritualnya, King Ling hanya bisa berjuang dengan semua yang tersisa. Menang atau kalah semuanya tergantung pada serangan yang satu ini. Dia percaya bahwa meskipun King Yun telah menerobos sebagai Raja Bela Diri tingkat tinggi, dia tidak akan mampu menahan serangan terakhirnya. Kedua pedang bentrok satu sama lain dan cahaya yang kuat meledak dari tabrakan. King Ling melebarkan matanya saat dia melihat King Yun yang telah memblokir serangannya. Wajahnya menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan yang kuberikan semua yang kumiliki diblokir, dia bertanya-tanya. Aku sekarang telah menghabiskan semua energi spiritualku, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Kemarahan, kebencian, dan penghinaan. Ketiga perasaan ini muncul dalam ekspresi King Ling secara bersamaan, terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia akan segera dikalahkan oleh King Yun di depan seluruh orang banyak. Hatinya bergetar hebat saat dia menggertakkan giginya, dan menatapnya dengan penuh kebencian. Aku tidak bisa menerima ini, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kekuatanku jelas lebih kuat dari King Yun. Hanya karena dia telah menggunakan pil itu untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya yang membuatku kalah dengan tangannya, bagaimana mungkin aku mengakui ini? Murid Ordo Kedokteran ini benar-benar tidak berguna. Dari tidak terlalu jauh, Si Yun berjubah putih dengan dingin menatap pertarungan di arena, saat dia dengan ringan membelai punggung tangannya yang seperti batu giok putih salju dengan satu jari, seringaian menggantung dari sudut bibirnya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan Ordo Kedokteran kalah dalam ronde ini. Saat dia berbicara, dia menurunkan pupilnya, dan dengan tenang mengangkat sudut bibirnya. Tetapi jika aku bergerak untuk membantu, Guru Oyun dan Qian Bei akan menyadarinya tepat waktu, jadi kali ini aku harus mengandalkanmu. Sebuah bentuk tak berbentuk melesat keluar dari tubuh Si Yun, dan terbang menuju King Yun di arena. Pada saat itu, karena semua orang terlalu jauh darinya, tidak ada yang memperhatikan apapun. Xiao Yun, hati-hati. Tiba-tiba Qian Bei sepertinya menyadari sesuatu dan mengulurkan tangan untuk menarik Guru Oyun ke pelukannya. Mata merah darahnya dipenuhi dengan haus darah yang mengerikan, saat suasana kekejaman meletus dari seluruh tubuhnya. Rambutnya yang keperakan terjerat angin, dan wajahnya yang iblis namun tampan tak tertandingi tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Ye. Guru Oyun bingung, tetapi ketika dia sadar kembali, ledakan kuat meletus dari arena. Hal berikutnya yang dilihat semua orang adalah tubuh King Yun meledak seperti petasan, dengan suara berderak dan berderak.
Kegugupan Bai Xiangtian tiba-tiba menghilang. Tampaknya serangan Qingling efektif pada menit terakhir. Keluarga Dongfang kalah. Wajah tua yang terhormat Tuan Tianqi berubah total. Matanya yang tajam mencari sekeliling saat kemarahan yang tebal dan suram diaduk dari dalam tubuhnya. Ordo kedokteran telah curang. Betul sekali, pada saat ini aku bisa merasakan energi eksternal dari luar arena. Energi itu bukan milik Qingling, renungnya. Tetapi ketika aku ingin menyelidikinya, energi itu telah menghilang. Bai Xiangtian mencibir. Yang terhormat Tuan Tianqi, akui saja, mereka sudah kalah. Selain itu, semua orang melihat bagaimana Qing Yun kalah dari Qingling. Kamu akan mengabaikan kehormatanmu sebagai hakim demi keluarga Dongfang dan memuntahkan tuduhan seperti itu. Jika kamu mengatakan bahwa Ordo Kedokteran telah curang, maka tunjukkan buktinya kepada kami. Sebenarnya Bai Xiangtian juga merasakan energi yang berbeda itu, tetapi dia tidak akan pernah mengakuinya. Selama yang terhormat Tuan Tianqi tidak memiliki bukti, Ordo Kedokteran akan memenangkan ronde ini. Ledakan demi ledakan terus berlangsung, menghancurkan setiap inci tubuh Qing Yun saat orang banyak menyaksikan. Darah menyembur keluar dari tubuhnya yang sekarang lemas. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Qingling awalnya tertegun, tetapi dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Bagaimana orang sepertimu bisa mengalahkanku? Aku hanya mempermainkanmu pada awalnya. Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Meskipun Qingling tahu bahwa seseorang membantunya dari balik layar, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengambil semua kemuliaan. Selain itu, siapa yang mungkin tahu bahwa seseorang menarik tali di balik layar untuknya? Penonton hanya melihatnya mengalahkan Qing Yun. Jadi ternyata Nona Qingling bersikap santai terhadap Qing Yun. Kalau tidak, dia tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkannya. Jika Nona Qingling telah menggunakan skala kekuatan ini sejak awal, dia mungkin akan membunuh lawannya dalam satu pukulan. Jelas, para murid Ordo Kedokteran terlalu baik, mereka tidak ingin lawannya kalah telak. Keluarga Dongfang ini masih terlalu lemah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini wajah Guru Ouyun sehitam kedalaman lautan. Niat membunuh muncul dari dalam tatapannya yang dulu jernih dan tenang.